Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan dengan judul uji enzim katalase. Tujuan percobaan kita kali ini adalah mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Sebelum kalian menyimak video percobaan uji enzim katalase pada pagi hari ini, silahkan kalian mempersiapkan alat tulis-menulis untuk nanti mencatat satu, alat dan bahan yang dipergunakan, yang kedua, langkah-langkah kerja, dan yang ketiga, data hasil pengamatan. Silahkan nanti kalian menulis dulu atau menggunakan LKPD yang sudah tersedia juga boleh untuk bisa mencatat data hasil pengamatan pada tabel yang sudah tersedia. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak video percobaan berikut ini. Baik, kita selanjutnya akan melakukan percobaan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam percobaan dimulai dengan kita mengisi tabung reaksi. Di sini ada tabung reaksi 5. Kita isi semuanya. Setiap tabung reaksi kita isi dengan ekstrak hati ayam. Nah, ekstrak hati ayam ini dibuat dengan cara ini ekstrak hati yang dipergunakan dua hati ayam ditambah dengan aquades 100 ml, kemudian atau air juga boleh, kemudian kita blender, kemudian satu. Ya. Terus kita coba masukkan kira-kira 1 cm kalau menggunakan pipet tetes ini. Nah, ini itu kira-kira 2 kali. Kurang sedikit ini, kalau 2 juga terlalu banyak, kira-kira 1 cm saja tingginya. Nah, kira-kira segini saja ya. Ini nanti kita isi semuanya, kita isi semua tabung reaksi ini dengan ekstrak hati ayam. Ya, kira-kira segitu. Untuk yang pertama, tabung pertama kita beri nama nanti A, kemudian kita berikan perlakuan masing-masing yang berbeda sesuai dengan tujuan percobaan kita hari ini, yaitu mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Isi dulu semuanya. Ini adalah langkah pertama. Jadi mengisi tabung reaksi masing-masing kira-kira ada 1 cm ya, mungkin ada yang
beda sedikit nggak apa-apa. Itu adalah langkah pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah kedua adalah perlakuan yang akan kita berikan pada percobaan kita. Yang pertama kita akan memberikan perlakuan dengan meneteskan, ya. Kita mulai dulu, kita ambil NaOH 5%, ya. Kita teteskan 10 tetes, ya. 10 tetes bisa masuk ke dalam juga boleh. Ini kita teteskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebentar, baru 8, kurang lagi 9, 10. Oke. 10 ini adalah 10 NaOH. Kita coba dulu kencangkan agar bercampur, karena mungkin di bawahnya masih ada. Kita coba, ya, itu, ya. Kita campurkan ekstrak hati ayam dengan NaOH 5%. Setelah itu langkah berikutnya kita akan tetesi dengan larutan H2O2. Sini 10%. Menetesinya kita menggunakan pipet tetes yang ini saja, ya. Kita coba, kita teteskan dulu, kemudian kita nanti langsung cepat kita tutup. Ibu jari kita tutupkan begini, ya. Nah, seperti itu. Kita mulai dulu. Itu kita ambil H2O2 10%, kita tetes 5 tetes saja. Nah, seperti itu. Kita mulai dulu. Itu kita ambil H2O2 10%, kita tetes 5 tetes saja. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong diamati gelembungnya. Silahkan perhatikan gelembung yang muncul. Nah, nanti kalian catat pada LKPD kalian banyaknya gelembung ini. Jadi gelembung ini bisa nanti kamu tandai dengan tanda plus. Plusnya 1 itu adalah sedikit, plusnya 2 itu adalah cukup atau sedang. Kalau dia banyak itu plusnya 3, gitu ya. Nah, setelah itu kita uji apakah gelembung-gelembung ini sebenarnya apa. Kita uji apinya, kita bakar. Nah, kemudian kita buang nyalanya, jadi tinggal bara saja. Kemudian kita cek bagaimana dengan, ya, 1, 2, 3. Ya, sudah terlihat, ya. Jadi gelembungnya seperti apa, kemudian hasilnya apa. Itu adalah langkah yang kedua. Oke. Langkah yang ketiga, karena langkah yang kedua sudah, kita akan memperlakukan atau meneteskan tabung reaksi yang kedua. Kalau tadi kita sebut A, sekarang B. Kita tetesi dengan apa? Yaitu kita akan menetesinya dengan HCl 5%, 10 tetes, ya. Nah, berikan, silahkan. Di atas juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Udah, kita tunggu sebentar agar dia terjadi percampuran dulu. Karena ini biar bercampur, tidak berada di atas saja, ya. Oke, tunggu paling tidak beberapa saat, jangan langsung dicek, ya. Setelah itu berikutnya di langkah ketiga ini kita akan meneteskan larutan H2O2
ya 10% dalam ekstrak hati ayam yang sudah ditetes dengan HCl. Ya, kalian nanti mencermati gelembung yang muncul. Nah, jarinya saya buka. Oke, ini saya tetesi 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita tutup dengan ibu jari. Perhatikan gelembungnya, apakah ada gelembung di situ. Ya, kemudian kita cek. Itu kita akan cek dengan nyala lidi. Ya, lidi yang menyala, bukan menyala tetapi membara. Karena nanti kalau kita buat menyala dulu, bentar, saya buat untuk menyala terlebih dahulu. Tapi kita tidak akan ambil nyalanya, tapi kita ambil baranya. Nah, sampai menyala gini kita gaskan dulu. Setelah itu kita cek, silakan diperhatikan baik-baik. Oke, gitu ya. Oke, hasilnya apa untuk yang langkah yang ketiga. Langkah keempat, kita ambil tabung reaksi kita yang sudah diisi dengan hati ayam, ekstrak hati ayam. Kita ambil tabung reaksi C, ya. Kita masukkan pada air es, ya, air es. Coba kita cermati air es. Perhatikan dulu. Ini, nah, bisa dicermati. Ini adalah angka skala yang ada di termometer. Perhatikan, kemudian saya masukkan. Nah, terlihat itu bergerak turun, ya, bergerak turun air esnya. Oke, suhunya bukan air esnya, maaf. Ya, masih turun. Ya, jadi ini suhunya kita coba sampai dia nanti cenderung sudah berhenti. Ya. Oke, ini sudah malah 5 sekitar 5 derajat ini. Ya, kemudian kita sudah, ya, terlihat bahwa ini suhunya sudah turun. Kemudian kita masukkan tabung yang C ini ke dalam air es. Oke, kita tunggu 3 menit. Oke, ini sudah 3 menit, dia berada pada suhu yang rendah atau di air es. Nah, kita lihat kemudian perlakuan kita seperti yang lain, yaitu kita tetesi dengan H2O2 10%, ini 5 tetes saja. Ya, 5 tetes saja. Langsung ditutup dengan ibu jari, ya. Kemudian kita cari nyala api, kita hilangkan, dan kemudian perhatikan apa yang ya, ada sedikit terlihat mungkin, ya. Oke. Cukup. Ini adalah yang langkah yang keempat. Oke, kita lanjutkan langkah yang kelima. Kita ambil tabung reaksi kita yang D. Kita ambil, kemudian kita letakkan pada air mendidih. Ini sudah saya didihkan terlebih dahulu dengan menggunakan pemanas dari spiritus, kemudian ada asbes di atasnya, kemudian diletakkan di kaki 3. Kemudian kita akan masukkan, tetapi sebelumnya kita cek dulu apakah benar dia ini panas. Kalau melihat seperti itu sudah panas, tapi kita akan buktikan dulu. Sebentar, kembalikan dulu. Kita coba suhunya, kita cek. Nah,
suhunya berapa. Oke. Ya, perhatikan. Oke, berapa derajat? Sebenarnya harusnya dipegang yang atas, tapi karena saya khawatir melepaskan goyang-goyang, saya pegang yang paling atas. Ya, kira-kira berapa itu? Ya, saya lihat dulu sekitar 80 lebih itu, hampir 85 derajat ya. Nah, kemudian ini 85 tidak saya masukkan saja, tapi ini suhunya sudah tinggi, saya ambil, saya letakkan di sini dulu. Kemudian tabung yang B tadi kita masukkan ke dalam. Ini saya masih berani tanpa menggunakan penjepit tabung reaksi, tapi kalau nanti dia sudah panas 3 menit, maka kita akan menggunakan penjepit. Nah, kita biarkan dia selama 3 menit berada di air yang bersuhu 85 derajat. Ya, kita tunggu dulu. Sudah 3 menit, kita masukkan dalam air panas atau suhu tinggi. Kita pakai penjepit, ya, kita ambil, kita angkat dari penjepit ini. Kita tunggu dulu beberapa saat karena nanti kita akan tesnya itu harus menutup, sehingga kita tunggu dulu sehingga kita bisa memegang ini dengan baik karena ini masih panas ya, tidak panas sekali sih, ini sudah agak dingin juga ya. Udah kayaknya ini saya ambil penjepitnya, saya sudah ambil ini, maka kita teteskan H2O2 10%, 5 tetes ya. Sebentar, ini jari saya biar tidak menghalangi nanti ketika langsung kita tutup ya. Saya mati gelembungnya sedikit, cukup ataukah banyak ya. Sudah terlihat ini gelembungnya ya, sudah. Sekarang kita cek dengan nyala atau bara api, bukan nyala, baranya ya yang kita ambil. Kita buat menyala dulu lidinya. Ini saya ambilkan di sini. Oke, sampai dia. Nah, kemudian kita buang tengahnya, kita lihat ya. Oke, silahkan diisikan pada tabel hasil pengamatan. Langkah yang ke-6 kita akan ambil atau kita uji. Ini adalah ekstrak hati ayam. Kemudian seperti yang lain, ini tanpa kita berikan perlakuan apapun. Kemudian langsung kita tetesi dengan H2O2 5 tetes ya. Sebentar, saya tak posisikan. Nah, ini karena ini nanti dia perhatikan dulu ini ya. Sudah 1, 2, 3 ya. Sudah cukup, datanya dimasukkan, baik tadi gelembungnya maupun nyala bara yang ada di lidi yang saya masukkan tadi ya. Sekian percobaan
uji enzim katalase semoga dapat membantu kalian menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Terima kasih dan tetap semangat.